Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summal hamdulillah, summal hamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sejenak mengambil perilaku yang terjadi sekarang dengan nama ibadah kita dengan Idul Kurban atau Idul Adha atau Yaumad Dzabihah ya. Jadi ada 3. Idul Adha itu dinamakan Adha karena ada dohiyah. Dohiyah itu binatang yang disembelih, tapi disembelihnya lebih cenderung di waktu duha yang nanti turutannya mengikuti pemahaman fikih. Kemudian ada disebut dengan ibadah ini ibadah kurban karena ada yang dipakai oleh Allah menjelaskan tentang Nabi putra dari Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, yang diperintahkan untuk kurban, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian disebut dengan Yaumad Dzabihah karena adzibh itu dzabaha itu menyembelih, kemudian sembelihannya disebut dengan dzabihah. Satu lagi yang kita tidak pakai tapi istilah ini lebih cenderung kepada jamaah haji, namanya hadyu. Ya, al-hadyu. Al-hadyu itu binatang sembelihan yang dibawa untuk mendampingi proses ibadah haji, baik haji yang dilaksanakan adalah haji qiron atau haji yang dilaksanakan adalah haji ifrad, ya, ifrad itu, atau haji itu dilaksanakan sebagai haji tamattu, ya, itu membawa hadyu, ya, atau yang biasa dipakai untuk tebusan bagi orang yang melanggar ibadah ihram. Itu namanya udhiyah atau dzabihah atau hadyu, atau binatangnya atau ibadah menyembelih binatangnya namanya kurban, ya, itu nama. Kemudian secara bahasa begitu, tapi dalam fikih itu kemudian disebutkan seperti zabhul hayawan makhsus, ya, artinya di situ penyembelihan hewan yang khusus, ya, makanya hayawan makhsus biniyatil qurbah, ya, untuk niat mendekatkan diri kepada Allah fi waktin mahsus, di waktu yang ditentukan, ya, itu namanya udhiyah atau kurban atau hadyu atau dabah, kaitannya dengan Idul Kurban. Nah, makanya ma yudbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala fi ayyamin nahr. Sementara yang kaitannya dengan Idul Kurban, maka para ahli fikih menyebutkan apa yang disembelih dari binatang ternak, ya, yang nanti turunan an-na'am ini menjadi khususnya tadi itu binatangnya, ya, taqarruban, mendekatkan, untuk mendekatkan diri ilallahi kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, fi ayyamin nahr. Ayyamun nahr ini hari-hari yang di situ kita menikmati hasil dari sembelihan dari binatang yang kita sembelih di hari-hari itu. 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu yang ada pada di Sahih Fiqh Sunnah dan juga ada di beberapa kitab itu. Sekarang hukumnya, para ulama berbeda pendapat menjadi 2. Ada yang menjatuhkan wajib, ada yang menjatuhkan sunnah, tapi sangat diberatkan, ya, sunnah muakkadah. Nah, yang wajib itu adalah yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah sendiri, itu adalah
menyatakan itu wajib. Ya, wajib. Kenapa wajib? Nah, alasannya adalah ya dari kata-kata ya yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Itu bisa kita temukan kalau di buku hadis di Nailul Autor juga ada. Apa kata Rasulullah? Man wajada sa'atan, siapa yang mendapatkan hidupnya sedang leluasa. Leluasa itu artinya yang difahami dari leluasa itu bisa membeli binatang korban. Falam yudhi, dan dia tidak menyembelih binatang korban di waktu-waktu yang tertentu dan binatang yang tertentu. Fala yaqrabanna musallana, ya, maka sekali-kali jangan mendekati tempat sholat kami, yaitu yang kaitannya dengan masjid itu. Berarti di situ dijauhkan dari Rasulullah. Karena ada fala yaqrabanna, ada sebuah ancaman tahdzir namanya, maka kata Imam Abu Hanifah, inilah yang kemudian diambil oleh beliau wajib. Liman lahu sa'ah, bagi siapa yang punya keleluasaan rizki. Sementara yang lainnya, meskipun demikian, ada dua murid dari Imam Abu Hanifah ini yang menyatakan beda dengan gurunya. Ya, salah satu diantaranya Abu Yusuf dan Muhammad itu menyelisih. Ya, bagi mereka berdua tetap jatuhnya sunnah muakkadah. Selebihnya di sini kalau menurut Imam Syafi'i, ya, termasuk Imam Ahmad, Imam Ibnu Hazm, seluruhnya sunnah muakkadah ditekankan. Hanya saja antara apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam mazhabnya, bagi Imam Malik ini sunnah muakkadah, ya, sehingga tidak wajib bagi yang tidak mampu atau yang belum mampu. Imam Syafi'i mengatakan sunnah ain untuk individu, ya, ini berlaku seumur hidup sekali. Selebihnya, ya, itu menjadi sunnah kifayah jika memang dia berkorban atas nama keluarga, meskipun satu kambing. Dalil yang digunakan oleh selain menahan untuk tidak memotong rambutnya, rambut yang menyembelih, yang berkorban, dan kuku yang berkorban. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata aroda yang ada di sini, inilah karena seseorang yang mau, berarti yang mau, kata kehendak mau itu disimpulkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ini adalah sebagai sunnah. Di mana letak muakkadanya? Yang ditekankan justru kata-kata, ya, ketika ada sa'ah dari hadis yang sebelumnya tadi itu, ya, yang sebelumnya tadi itu ada hadis, yaitu kaitannya ini tadi falam yudohi. Nah, ancaman ini kemudian diambilkan sebagai penekanan, sunnahnya diambilkan dari aroda, gitu hukumnya. Nah, ini yang kemudian disebutkan juga para ulama mengambil dalil dari riwayat Abdullah ibnu Mas'ud, ya, karena pada suatu ketika ada kelapangan, maka itu kemudian dilakukan oleh Rasulullah, ya. Ketika tidak, ya tidak. Kenapa? Karena beliau khawatir nanti ini dijadikan wajib bagi Rasulullah. Ini ada dalam riwayat Abdur Razzaq dan di Sunan Al-Baihaqi, jalur periwayatannya sah atau sahih. Nah, ini adalah terkait dengan hukumnya. Baik, keutamaannya jelas sudah. Keutamaan yang dijadikan dasar utama sekali adalah bahwa ma amila ibni Adam yauman nahar amalan, tidak ada satu
apapun pekerjaan atau amalan pada hari nahar, ya, ahabba ilallahi azza wa jalla, yang Allah menyukai, ya berarti kalau Allah menyukai kita melakukan, maka pasti kita disukai oleh Allah. Kalau Allah menyukai kita melakukan, kita pasti dicintai oleh Allah ketika kita melakukan karena Allah, ya. Min hirokidamin, dari menumpahkan darah, ya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia layak yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti akan datang, ya, bikuruniha, dengan tanduknya, wa adlafiha, dan juga dengan kaki, ya, wa asy'ariha, dan bulunya, ya. Fa innad dama, sesungguhnya darah yang disembelih tadi itu sebelum mengucur, layak minallahi azza wa jalla, ya, nanti itu akan direspon langsung oleh Allah bimakanin qabla ayyaqa alal ardi, sebelum dia jatuh ke tanah itu sudah direspon sebagai sesuatu yang jika seorang melaksanakan maka Allah juga akan mencintai. Itu salah satu di antara yang dicintai. Waktu pelaksanaan ini memang ada beberapa perbedaan, tetapi secara tanggal itu ada 4. Jadi yang pertama 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, 11, 12, 13 ini. Tetapi ada keadaan tertentu, ya, salah satu di antaranya ada konteks yang kaitannya dengan pelaksanaan korban. Jika di tempat itu ada satu kumpulan umat yang tidak melaksanakan sholat Idul Adha, kenapa? Bisa jadi karena di situ tidak ada yang imami dan tidak bisa ada yang khutbah, sehingga tidak melaksanakan sholat id. Kalau sudah seperti itu, menurut Imam Abu Hanifah, maka itu bisa dilaksanakan setelah sholat subuh di pagi itu, karena dia tidak melaksanakan. Tetapi bagi kaum yang kemudian di situ melaksanakan, maka penyembelihannya dilaksanakan setelah imam selesai berkhutbah. Ya, selesai imam berkhutbah, maka saat itu dilakukan. Nah, sekarang tempat penyembelihannya memang dianjurkan, para ulama menyimpulkan dianjurkan di tempat di mana dilakukan sholat. Bahkan dibahas yang lebih utama imam yang khotib, ya, yang imam dan juga yang khotib itu yang menyembelih pertama kali, baru yang lainnya, atau kemudian turun berikutnya, atau tokoh-tokoh atau yang lain-lainnya. Itu terkait dengan tempat dan penyembelihannya, karena itulah yang kemudian oleh para ahli fikih mengambil hadisnya Ibnu Umar, yaitu bahasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanharu aw yadbahu bil musalla. Musola itu bukan masjid, tempat sholat yang biasanya di tanah lapang. Kalau sekarang kita pergi ke Masjid Nabawi, di sana ada kita menghadap ke arah kiblat, itu di belakang sebelah kanan. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, di belakang pol dari Masjid Nabawi ke belakang, membelakangi kiblat, nanti di sebelah kanan itu ada Masjid Ali bin Abi Thalib, ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq, ada Masjid Humamah. Masjid ini sebenarnya bukan untuk sholat, tetapi oleh Abdullah ibnu Umar, oleh Umar bin Abdul Aziz, tempat itu dulu dipakai sebagai, ya, bahasa kita barak, ya, atau bivak, yang tempat berkumpulnya yang dilakukan oleh beliau-beliau. Tapi di Masjid Humamah itu didirikan oleh Umar bin Abdul Aziz, bentuk masjid. Memang masjid bisa digunakan sholat, tetapi hasilnya bukan untuk sholat, untuk menandakan tempat-tempat itu dulu dipakai untuk sholat, termasuk masjid Jum'ah. Itu dalam catatan sejarah Umar bin Abdul Aziz yang mendirikan masjid, tapi aslinya awalnya itu hanya untuk menandai momentum yang dulu terjadi di zaman Rasulullah. Nah, itu kemudian
tempat yang biasa digunakan untuk sholat Aid dan didirikan di situ namanya Masjid Humama, itu biasanya dipakai untuk sholat istisqa, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Ya, di tahun 89 saya sempat sholat sebelum Masjid Nabawi jadi di tanah lapang nyambung dengan Masjid Humama itu. Setelah itu sudah enggak, karena Masjid Nabawi sudah jadi, sudah dikeruk jadi parkiran gitu. Nah baik, lanjutannya sekarang penyembelih kurban tadi sudah saya singgung. Ini pada dasarnya adalah bagaimana penyembelihan itu disembelih oleh orang yang berkorban, itu lebih afdal. Kalau tidak bisa baru diwakilkan. Nah inilah yang kemudian oleh Rasulullah juga dilakukan begitu di dalam penjelasan ahkamul aidaini ya. Sekarang tata cara penyembelihannya. Tata caranya ini tentu sudah kita lakukan ya, dilakukan sendiri atau orang lain, yang jelas tata caranya sudah maklum umum, tetapi ada catatan dari para a'immah, para imam-imam itu ya. Jadi ketika akan menyembelih disyariatkan baca bismillah Allahu Akbar ketika menyembelih. Untuk bacaan bismillah tidak perlu ditambahi ar-Rahmanir Rahim ya, tapi hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Ditambahi bismillahirrahmanirrahim ya, bismillah Allahu Akbar dan lain sebagainya. Sudah, ini bisa kita lakukan. Dasar mereka ini tidak asal bunyi. Penyimpulan beliau-beliau ini sesungguhnya mengambil kesimpulan dari hadis-hadis, semisal tadi ketika kita bahas tentang hukum berkorban. Baik ya, contoh yang diriwayat Abu Dawud, hadza minka walaka, itu ada sebutan setelah itu ya, setelah bismillah Allahu Akbar. Atau di dalam riwayat yang lain disebutkan hadza minka walaka ya, anni atau an fulan jika diwakilkan. Dan selanjutnya ini sudah dibahas banyak oleh para ahli fikih tentang tata cara berkorban. Baik, sekarang hewan yang dikorbankan itu menggunakan apa? Ya, pada dasarnya dulu itu ada namanya an-na'am. An-na'am itu kemudian binatang ternak itu kan banyak. Maka binatang ternak itu disebutkan bahwa di saat Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, bahkan sebelumnya ibadah umroh, itu ditentukan yang pertama keluar adalah kambing, yang kedua keluar kemudian onta, baru yang ketiga sapi. Ini kalau kronologis, Allahu a'lam. Tetapi kemudian ketiganya ini menjadi ada ragamnya. Kambing itu ada kambing yang bulunya pendek, ada kambing yang bulunya tebal. Nah, itu nanti di fikih dibedakan usianya. Ya. Kemudian sapi juga demikian. Sapi itu punya turunan yang namanya kerbau, atau bukan turunan sebenarnya, keluarga yang namanya kerbau. Maka aslinya sapi, kemudian bisa digunakan ya salah satu yang satu keluarga, yaitu kerbau. Sudah, titik sampai di situ. Unta tidak ada yang lain, ya unta saja. Unta yang ada punuknya ya sama saja, yang punuknya enggak menonjol juga sama unta. Ya. Cuma nanti cara menyembelihnya akan berbeda. Kalau kambing dengan sapi itu dibaringkan, kalau unta dibiarkan berdiri. Ya, atau didudukkan kemudian dipegang, tusuk seret, kemudian plek, gitu aja. Dan lebih mudah daripada kambing. Itu saja bedanya. Ya, tidak ada menidurkan unta disembelih, tidak ada. Karena lo gimana nggak berontak tak unta? Ya sejauh yang saya ketahui ya enggak.
duduk tenang, dilus-lus, setelah itu ditutup matanya, dipegang begini, langsung ditusuk, set, langsung plek gitu. Gitu. Kan kambing lagi berontak-berontak itu, sapi juga apalagi. Kalau unta tidak, ya tidak banyak berontak yang terkait dengan itu, sudah lebih manut dan lebih mudah, gitu. Itu binatang sembelihannya, sehingga ketika ini menjadi patokan dan kemudian kesimpulan, ya hanya 3 aja. Gimana kalau ayam? Enggak, ya. Kuda, enggak. Ya 3 saja. Ya dengan 2 ada ragamnya tadi itu. Sapi bisa kemudian menggunakan kerbau. Kambing bisa yang bulunya tipis atau bulunya tebal. Ya, entah namanya yang ini domba, yang ini gibas. Ya, itu istilah saja, sudah saya bahasakan kambing bulunya tipis atau kambing yang bulunya tebal. Sudah gitu aja. Nah, karena itulah kemudian di dalam umur yang dipakai, ya, itu kalau itu kambing yang bulunya tebal, itu minimal 6 bulan umurnya. Tapi kan mereka tidak punya tanggal lahir atau sertifikat kelahiran dari dinas kependudukan kambing, kan tidak punya. Maka inilah yang kemudian istilah kita jadi cek poel, ya, di giginya. Ya, kalau kambing, istilah kambing Jawa ini adalah kambing yang bulunya tipis, itu 1 tahun. Nah ini masyhur yang sudah diceritakan dalam Taudhihul Ahkam namanya, atau di Syarhul Mumti', ya, itu ada, atau dalam Sahih Fiqh Sunnah juga jelaskan tentang umur itu. Jadi minimal, ini umur minimal. Ya, kalau sapi 2 tahun, kalau onta 5 tahun. Nah itu nanti ada berikutnya adalah metodologi untuk ngecek saja. Tapi ini adalah penetapan umur, gitu, ya. Terkait dengan kecacatan, cacat yang mutlak tidak boleh adalah buta, sakit yang kelihatan betul, pincang dan sangat tua sampai, ya, tidak punya tulang sumsum atau berdiri saja susah. Maka ini tidak boleh dikorbankan, mutlak. Ini sudah nggak boleh, ya, tidak sah. Ya, nah karena itulah kemudian bagaimana jika hal itu misalnya sobek telinganya. Kalau sobek telinga, pengalaman teman-teman yang ditugaskan waktu itu, petugas pensortir binatang yang dipakai untuk hadyu itu paling tidak hafal minimal 15 juz. Tugasnya menyortir itu. Kalau ada yang matanya, terus mulutnya, itu disortir satu, kambing ya kambing, nanti unta ya unta, sapi yang sapi. Itu yang dilihat 4 ini tidak boleh ada pada mereka. Terlalu tua, itu juga nggak boleh. Tapi kemudian cacat di atas itu ada hal yang memang diperbolehkan tapi makruh, jadi nggak ini. Contohnya ada sobek telinganya itu, kemudian tanduknya pecah. Kan tanduk tidak mempengaruhi daging, tetap itu untuk sebagian dari pengambil kesimpulan dari para ulama fikih itu termasuk cacat, sehingga mengakibatkan makruh, tidak disukai. Sah korbannya, ya, tetapi dia terdistorsi nilainya, ya. Sedangkan cacat yang tidak berpengaruh pada hewan korban dan itu tidak mengurangi itu dari 6 tadi itu, maka cacat tidak parah, maka status hewan itu masih boleh, ya. Contoh, ternyata dia lahir tidak punya ekor, ya, memang sejak lahir nggak punya ekor, ya, tapi dia tidak ada cacatannya, maka itu boleh, ya. Mungkin hidungnya terlalu pesek jadi mendelep gitu, itu tidak apa-apa.
Itu artinya seperti itu. Ini hewan. Kemudian ada yang disukai lebih utama ya dari korban itu adalah yang paling utama gemuknya, ya, yang paling gemuk lah. Nah, inilah yang kita ambil di dalam surah Al-Maidah ayat 27 terkait dengan Qabil dan Habil yang berkorban, ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Kenapa diterima? Karena yang diajukan atau yang bahasa kita dipersembahkan ya, untuk diibadahkan itu adalah yang baik, milik Habil. Sementara milik Qabil tidak. Makanya milik Qabil tidak diterima, milik Habil diterima. Dengan catatan fatuqub bila min ahadima, tidak disebutkan Habil dan Qabilnya, walam yutaqabbal minal akhar, baru kita tahu yang dibunuh siapa. Karena yang dibunuh Habil itulah yang diiri oleh Qabil, karena salah satunya korbannya diterima. Itu terkait dengan ibadah korban tadi itu. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha thayyibun, Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiba, tidak mau menerima kecuali yang baik saja. Maka unsur baiknya diturunkan oleh ulama fikih seperti tadi, cacat yang ditolerir, cacat yang tidak ditolerir. Itu diantaranya. Nah, selanjutnya kemudian kita memanfaatkan hasil sembelihan. Jadi memanfaatkan hasil sembelihan itu bisa siapa yang berkorban, misalnya ya menyembelih diambil setengah, itu haknya, tidak apa-apa. Kalau gitu disembelih sendiri ya. Di beberapa daerah atau di beberapa negara itu tidak biasa untuk dikumpulkan di masjid dan disembelih bareng-bareng, enggak. Ya mereka menyembelih di rumah masing-masing. Nanti dibagikan kepada siapa yang dia mau. Boleh saja. Boleh. Ya. Nah terus hasil sembelihannya dimakan sendiri atau dibagikan sebagian. Nah karena itulah kemudian kesimpulannya, apabila orang berkorban kemudian di dalam korban itu dia minta, ya kalau separuh jarang lah, biasanya dia minta 2 paha, ya sah saja karena dia berkorban. Loh, soalnya dia titip ke masjid kan gitu. Nah karena masjid ini sudah menyatakan sebagai panitia, ya harus siap melayani. Kalau nggak mau melayani ya berarti tidak usah ada panitia, biar disembelih sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, hal itulah yang kemudian pemanfaatan binatang korban itu memang silakan dibagi atau dimakan sebagian. Ada yang menyebutkan ya 1/3, maka 2/3 boleh dibagikan, 1/3 boleh diambil untuk dimakan bersama keluarganya, atau semuanya disedekahkan. Ini silakan saja. Ada pertanyaan yang menggelitik dan harus berpikir saya. Pak, ini ada yang korban kambing tapi mintanya daging sapi, gimana? Ini berarti butuh edukasi. Kenapa dia tidak mau kambing? Nanti kolesterol nanti lah. Padahal daging kambing itu tidak membuat kolesterol, tidak membuat hipertensi. Ya, permasalahannya kan butuh edukasi saja. Nah, boleh tidak begitu? Boleh. Ya tidak apa-apa. Kalau ada. Nah, kalau di situ sembelihnya kambing semuanya terus minta sapi terus dibelikan kemana? Tidak mungkin. Kalau ada daging sapi silakan saja dibarter situ. Ini ya. Kalau keputusan hukum boleh. Yang rame kan panitia. Gitu aja. Yang rame kan panitia. Ini masih kambing mintanya sapi, ya kan gitu. Dalam hukum boleh saja. Loh kan dia korbannya kambing, Mbak. Itu harusnya yang terima ya kambing. Ya nggak mestilah. Ya kalau di situ ada korban sapi, barter dengan daging sapi, ya silakan saja. Dalam hukum tidak ada masalah.
gitu. Ya, sama dengan tidak ada masalah jika binatang kurban itu dikumpulkan di masjid, disembelih bareng-bareng, tidak ada masalah juga dalam hukum. Begitu disembelih di rumah masing-masing nyembelih juga tidak ada masalah. Selesai kan? Nah, apakah dagingnya boleh diberikan kepada orang kafir? Boleh. Ya, sekarang saya mau menunjukkan, wah jangan-jangan idenya Saifuddin aja ini. Enggak, saya tidak punya ide. Jadi posisinya silakan nanti dirujuk. Salah satu kitab yang kita rujuk adalah ya Kitabul Fiqhi ala Madzahibil Arba'ah, kitab fikih sesuai dengan 4 mazhab. Ya, itu satu. Yang kedua nanti bisa dirujuk, ya. Ini adalah yang saya bawa, karena kalau saya bawa semua repot ini, ya. Ini jadi Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juz 3 atau buku ketiga. Saya sudah tandai, ada halaman 651. Kalau yang di Madzahibil Arba'ah tadi bisa dibuka di juz 1 halaman berapa tadi? Ya, ada di juz 1, di jilid 1. Atau kemudian buka di Shahih Fiqhus Sunnah, ya, Shahih Fiqhus Sunnah. Ada Shahih Fiqhus Sunnah. Ini bisa. Di Fiqhus Sunnah juga ada. Ini Shahih Fiqhus Sunnah. Ya, silakan, ini banyak sekali rujukan itu. Jadi saya menyimpulkan supaya cepat ini, karena antara maghrib dan isya itu enggak sampai 2 jam. Maka ini harusnya dikaji beberapa pekan. Tapi ini karena untuk kita mengetahui yang kita lakukan adalah harus bagaimana ini pemanfaatannya, dan selanjutnya itu tadi contoh. Kemudian dari apa yang disembelih itu dilarang diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Ya, jadi sudah, kalau sudah dilarang, ya nanti, itu iya. Wong mencuri saja dilarang, itu juga masih ada yang mencuri. Itu saja. Sudah, jawabannya itu. Ya, kalau kemudian kita yang melakukan, ya tidak usah menjual. Meskipun itu kulit, meskipun itu jeroan, meskipun itu jadi dilarang memperjualbelikan hasil sembelihan itu. Maka yang boleh dihadiahkan, silakan, ya. Jadi begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan. Bagaimana juga yang lainnya, bagaimana jaga untuk diupai juga tidak boleh. Oh, tapi sudah biasa ya di sini. Nah, ya sudah. Di Islam itu mencuri dilarang. Ternyata di orang Islam juga ada yang biasa mencuri. KTP-nya Islam. Ya, artinya untuk yang melanggar ya silakan. Kemudian apakah itu larangan mutlak haram? Ya, kalau dilarang berarti di situ ada resiko. Resikonya apa? Resiko tidak disukai oleh Allah. Itu saja. Paling mudah kan gitu menjelaskan. Ini haram temenan lah, haram makruh atau ya enggak, ya dilarang. Kalau dilarang resikonya nggak disukai oleh Allah. Sekarang kita mau disukai Allah atau tidak, gitu saja. Nah, kalau mau tidak disukai oleh Allah, ya silakan saja resikonya. Kalau mau disukai oleh Allah, ikuti tata cara yang ada dari alladzina an'amta alaihim. Tata cara mereka sudah ada. Makanya kita sedang menggunakan apa yang sudah diolah oleh mereka, tinggal mengambil saja. Apakah tidak ada perselisihan? Tidak. Jadi di fikih itu dijelaskan tidak ada. Jadi kalau kita kembali ke ini, maka disebutkan wa yahrumu bai'a jildil udhiyah, ya. Kemudian wa syamhiha wa lahmiha wa atrafiha wa ra'siha wa sufiha
wa sya'riya, semuanya ini. Ya. Gajinya, dagingnya, ya. Bahasa kita kikilnya, kepalanya, bulunya, kulitnya. Enggak. Bahkan kalau ada sebelum disembelih ternyata dia bisa diambil susunya. Tidak boleh, sudah konsumsi saja susunya itu. Ini yang kemudian dibahas dalam fikih. Jadi seperti itu. Dasarnya apa? Ya jelas, seluruhnya itu tidak asal memutuskan. Ya. Ya. Apakah? Man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual ya kulit dari binatang yang disembelih pada waktu Idul Kurban, maka tidak ada pahala kurban itu. Inilah yang kemudian kita dapatkan dalam konteks larangan tadi itu. Ada di dalam Sahih Muslim. Ini dalam Al-Hakim. Dalam Al-Hakim juga Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya sahih. Ya sudah selesai. Dari situlah kemudian para ulama fikih menyimpulkan. Lalu bagaimana tentang tadi itu jagal itu? Fa in utiyal jazzaru syai'an minal udhiyah li faqrihi. Kalau kita beri karena dia ya mungkin fakir. Enggak, dia kaya. Kalau dia kaya ya kita beri hadiah. Hadiah boleh. Tapi jika kita niatkan upah tidak boleh. Jika tidak kita niatkan upah tidak boleh. Ay ala sabilil hadiyah fala ba'sa, enggak apa-apa. Sama saja Bang, kasih gini cuma gini aja. Loh, enggak usah dikasih ngunit. Jelas itu. Saya nikahkan kamu dengan anak saya Fulana binti. Ya, mau? Saya mau. Sah itu sudah kalau ada saksinya. Oh, cuma begitu sah. Mau toh? Iya sah itu dalam hukum fikih. Jelas itu. Loh, mek gitu toh. Loh, bukan mek. Itu artinya ada konsep fikih yang dibangun dengan sedemikian rupa. Oh, sama saja kan ngasih begini hadiah. Ya, aslinya ya ini upah. Tidak sama. Makanya yang kita kaji ya, pengalihan kepemilikan itu bisa sodako, bisa infak, bisa zakat, bisa hadiah, bisa hibah, bisa wakaf, macam-macam. Makanya Islam menerangkan itu. Kalau sudah tidak boleh ngasih upah, boleh tidak ngasih hadiah? Boleh. Gitu loh. Nanti upahnya berapa? Jangan dibicarakan upah. Sama dengan ketika di bank. Oh, ini akadnya gimana? Oh, ya tadi kan yang ngomong siapa? Ada bunga enggak? Oh, sama saja lebihnya itu. Akadnya bukan bunga. Akadnya murabaha. Oh, paling ya podo ae Bang gitu. Loh, bukan podo ae, beda. Kok iso podo ae itu loh. Akadnya beda. Dari awal sudah bunga. Yang mengharapkan bunga maka ini tidak boleh. Kalau sudah ini murabaha, ini adalah mencari untung, boleh. Sama saja nanti tiap bulan nyicil begini. Iya. Akadnya itu loh. Akadnya itu yang penting. Akad itu ada dalam niat. Niat itu meskipun dada dibelah nggak kelihatan. Wong yang tahu diri kita dengan Allah kok. Itu aja. Kan sudah diajari. Nanti kita ketemu di perilakunya di surah Al-Baqarah, orang Yahudi itu juga niatnya benar. Jangan cari ikan di laut hari Sabtu. Oke, nggak hari Sabtu. Jaring dipasang hari Jumat. Ikan diambil hari Ahad. Sabtu kan nggak cari ikan. Loh, ngene iki. Ya, mempolitisi Allah, mempolitiki Allah gitu.
Karena itu konsep akdun itu ketika berniat itu ada catatannya. Karena Allah yang tahu diri kita. Ayo, ngasih karena apa? Upah atau hadiah? Kenapa ngasih hadiah? Kenapa ngasih upah? Ya, karena dia ini tak upai gitu. Kenapa ngasih hadiah? Ya saya mengapresiasi. Ya enggak apa-apa, yang tahu itu Anda dengan Allah. Selesai kan? Jadi begitulah pembahasan fikih itu sampai jelimet kayak yang tadi. Mosok orang berkorban ndak sholat id. Nah, Masya Allah, saya temukan jamaah sekalian. Saya temukan di Lombok Barat itu bertahun-tahun di situ ada orang Islam sholat, tapi tidak pernah sholat. Waktu Ramadan itu sholat biasanya sholat apa? Taraweh. Loh, ada musola? Ada. Lah, ini untuk apa? Yang enggak sholat jamaah. Terus sholat, ya karena mereka mengatakan saya tidak layak untuk ngimami. Saya belum hafal Al-Fatihah. Loh, sholatnya gimana? Nah, ya ini. Loh, kok ada gitu. Dan itu sudah tahun 2010-an saya menemukan itu. Di daerah namanya Sekotong. Komunitasnya bukan 1-2 orang. Belasan bahkan puluhan orang ada di situ. Muslim semua, Muslim, nggak pernah sholat tarawih puluhan tahun. Ya, paling dekat itu 10 sampai 20 tahun terakhir mereka nggak pernah sholat karena jatuh turunannya sekarang anak remaja ke bapaknya nggak pernah. Loh, kok ada? Loh, ya ini dulu itu dibahas dalam fikih. Kalau orang seperti itu tapi mereka berkorban, ya sembelih boleh setelah sholat subuh, fajar itu sudah masuk. Begitu loh. Lah kalau ada sholat id ya tunggu dulu. Oh, ada sholat id kok nyembelih pagi untuk sarapan Pak? Oh, berarti itu bukan binatang korban. Itu adalah ya untuk sarapan. Gitu kan ada biasanya ya, beli enggak ini untuk sarapan sebelum kita nyembelih. Ya sudah, itu bukan korban. Ya itu binatang sembelihan seperti kita pengen sate ayam nyembelih ayam ya seperti itu. Kalau yang jadi idul kurban harus disembelih setelah selesai pelaksanaan sholat dan khutbahnya. Gitu. Ya ini yang menjadi catatan dalam fikih gitu. Nah baik. Saya kira itu saja sebenarnya fikih itu di dalam kurban ya. Ya mungkin itu. Ada pertanyaan? Ya ini masih agak panjang ini, makanya saya berhenti di sini. Barangkali ada pertanyaan. Saya lihat di jam saya masih ada waktu. 2 menit. Nggih. Jenis kelamin hewan korban apa? Oh ya, dalam tatanan ini kemudian dilihat memang ada riwayat sahabat menyembelih binatang betina, ada yang menyembelih binatang jantan. Udah itu saja sebagai dasarnya, karena ada yang menyembelih jantan, ada yang menyembelih betina. Makanya kemudian ada yang sempat bisa diperah susunya. Nah kalau jantan mana ada susunya, kan gitu. Itu. Nggih. 1 menit terakhir. Ada lagi nggih, monggo. Berserikat dalam satu kambing bukan urunan, tetapi kepala keluarga nyembelih atas nama satu rumah, boleh. Sah. Tapi kalau urunan, ya urunan, ini rumah sana, rumah sini, satu RT, kemudian satu kambing. Lah ya ini namanya belajar berkorban. Belum melaksanakan udhiyah atau kurban. Seperti anak-anak yang di SD, patungan-patungan, oh iya kita nyembelih. Nah ya itu belajar berkorban. Ya dia dapat pahala entah patungan untuk disedekahkan, tapi untuk pahala udhiyah kurbannya belum bisa. Yang boleh patungan itu di atasnya kambing, sesuai dengan yang diatur oleh syariah Islam.
begitu. Kalau kita menyembelih, anak saya 12, istri saya 3, misalnya begitu. Saya menyembelih atas nama saya dan keluarga, usah, boleh. Karena saya pimpinan keluarganya kan. Meskipun anak saya katakan jangan 12 lah, 1 lusin lah. Ya, 1 kodi lah, 20, sama saja. Sama saja. 2 sampai 1 kodi, 1 lusin, ya sama saja. Karena itu keluarga boleh. Sebagaimana yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah bahkan bersama umatnya. Begitu. Oke. Itu sekilas, karena itu saya sampaikan pertama tadi itu, ini aslinya ini panjang dan lebar, tapi saya harus mampatkan waktu kurang dari 1 jam untuk menjelaskan dari awal yang kita laksanakan tentang beberapa hal. Ya. Ada pertanyaan, bagaimana kemudian terkait dengan tempatnya masjid, jadi masjid torok dong, mengeluarkan uangnya. Ya silakan saja kalau kemudian takmir mengeluarkan uang untuk apa? Ya untuk buat konsumsi, gitu. Tapi ada yang dibayari misalnya gitu, orang-orang yang kerja itu dikasih sangu. Kalau memang itu untuk kemakmuran dan bukan karena untuk gaji mereka membantu, nah tadi itu balik lagi kan. Dibalik lagi, lah ngapain ngasih, gitu loh. Nah, itu memang bukan profesi kok. Lah kalau untuk apa yang kita sebut tadi hadiah, selisih dikit aja. Nah, selisih dikit itu justru tetap dibahas dalam fikih. Niatnya apa? Silakan saja. Kalau memang mau mengapresiasi, tapi jangan jadikan itu sebagai natura. Apa natura? Ya gaji lah, kayak ongkos lah gitu. Ya enggak, karena ini kita kebersamaan. Makanya kemudian tidak boleh diperjualbelikan tadi untuk sebagai ujroh, ya ujroh itu gaji lah, kayak gaji gitu. Begitu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, silakan dirujuk banyak, karena yang saya rujuk ini adalah kitab-kitab yang memungkinkan kepada alladzina an'amta alaihim, ya orang-orang yang diberi nikmat sebelum kita, maka saya merujuk ke sana. Ya. Kalau kitab-kitab yang terkini ini ya sudah masuk di dalamnya di situ. Ya, kalaupun ada perselisihan pendapat, itu perselisihan pendapat yang mungkin saja belum membaca. Itu saja. Saya kira demikian, wallahu a'lam bishawab dari saya. Semoga kita bisa melaksanakan dengan baik Idul Kurban yang beberapa hari lagi. Kita akhiri dulu kajian kita untuk kita lanjutkan di pekan depan, terus melanjutkan tentang perilaku. Inilah perilaku-perilaku yang berkaitan dengan sebuah ibadah yang ditetapkan oleh Allah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.